Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa Ibnu Majah an Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi qala, mengucap si Sahl, ja'a telah datang rajulun seorang ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu berucap, dullani, tunjukkan kepadaku, ala amalin, atas suatu amalan, idza amiltuhu, jika aku melakukannya, ahabbani, maka bakal mencintai aku, sapa Allahu Allah, wa ahabbani, dan mencintai aku pula, an-nasu, para manusia. Qala, Nabi bersabda, izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia, yuhibbakallah, maka Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima, bukan fiha ya, fima, keliru nulis. Zuhudlah dalam harta, fi aidin nas, yang ada di tangan orang lain. Enggak usah kepingin harta yang dimiliki orang lain. Apa mana yang jaluk ojo. Yuhibbaka, maka bakal mencintai kamu, an-nasu, orang-orang. Wat-Dailami telah meriwayatkan si Ad-Dailami, utrukud dunya li ahliha, tinggalkan dunia untuk para ahli dunya. Sambil jangan kedunyan, bekerja keras, hasilnya jangan untuk berfoya-foya, apalagi ditumpuk-tumpuk, apalagi sekedar cari dunia saja mesti korupsi-korupsi. Ojo. Fa inna man akhadha minha, sungguh orang yang mengambil dari dunia, fauqa ma yakfihi, di atas yang mencukupinya, berlebihan, ukhidha min hadfih, maka dia akan diambil nyawanya, wa huwa la yash'ur, dia tidak merasa, tidak terasa, tahu-tahu mati, durung tobat tahu-tahu mati. Beberapa zina dengan kendaannya di hotel, tahu-tahu mati. Itu. Wa Tirmidzi, meriwayatkan Imam Tirmidzi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahadatu fid dunya laisat, ya bukan laisa ini. Ono kitab sing laisat. Laisa. Seingat saya biasanya laisat. Az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halal wala idha'atil mal. Zuhud di dunia itu bukan dengan mengharamkan barang halal, bukan dengan menyanyiakan harta. Walakin az-zahadatu fid dunya, akan tetapi hakikat zuhud di dunia, Allah takuna, takuna kan muannas ya, bukan yakuna tapi takuna. Yang tadi harusnya laisat ya, bukan laisa. Walakin az-zahadata fid dunya, tetapi zuhud di dunia itu, Allah takuna, oh ini antai, maaf, Allah takuna bima fi yadika, hendaknya kamu tidak ada dengan harta yang ada di tanganmu, awsaqa, lebih yakin, lebih pede, bima, dengan rezeki, fiyatillah, yang ada di tangan Allah. Maksudnya begini, dengerin. Sampean sudah berdoa, sudah bekerja ikhtiar maksimal, tapi belum megang duit. Bisa jadi jatah rezekimu sudah ada, tapi belum diberikan, masih di tangan Allah. Suatu saat zaman juga sudah nyata megang duit. Yang namanya zuhud, saat Anda sudah megang duit, itu tetap tawakal kepada Allah. Bukan berarti lah megang duit pede, lalu lah megang duit terus enggak pede belas. Bukan begitu zuhud itu. Zuhud itu saat megang duit di tangan pun Anda tidak lebih pede, tidak lebih yakin
daripada ketika Anda sedang tidak megang duit. Rezekimu masih di tangan Allah. Santri tenan, nyekel duit gak nyekel duit tetap pede, yakin tok. Itu namanya zuhud. Entah megang duit apa tidak, bukan duitnya yang dia andalkan, tapi yang dia andalkan itu kekuasaannya Gusti Allah. Wa antakuna fi sawabil musibah idza anta usibta, dan hendaknya Anda dalam hal pahala musibah ketika Anda ditimpa dengan musibah itu, arghaba, pahala itu lebih disukai olehmu, minka fiha, daripada engkau di dalam musibah itu sendiri. Kena musibah ada dua sisi musibah itu sendiri dan sisi pahala dari musibah, asal mau sabar ikhlas. Nah, zuhud itu ketika Anda dapat musibah, Anda lebih senang cari pahalanya dari musibah itu daripada musibah itu sendiri. Lau annaha, andai musibah tersebut ubqiyat, tetap dipertahankan laka bagimu. Wal qadai az-zuhdu fid dunya yurihul qalba, zuhud di dunia itu membuat nyaman, enak, nyaman hati. Wal badana, fisik, nyantai enggak ngoyo. Warraghbatu fiha, terlalu cinta dunia itu tuksirul hamma wal hazan, akan memperbanyak sumpek dan sedih. Wal batalatu tuqassil qalba, nganggur-ngangguran, ngegim, turu ngegim, paling pol ngerokok karo ngopi, ngegim maneh. Itu namanya batolah, anggur-angguran. Tuqassi, bisa membuat keras al-qalba, hati, dikandani tersinggung. Padahal ngandani alon-alon, nesu, gampang ceklek, gampang patah. Itu hatinya keras. Ojo kim-kiman terus ya. Arek-arek nggih. Tolong kalau masih ada yang kim-kiman dan diatur nih ke Umi. Santri biasa maupun santri yang family, kalau kim-kiman sekiranya ada teman tahu, segera diaturkan ke dalam, biar dalam bisa menasihati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tabrani, meriwayatkan Imam Tabrani, tafarruhu, kosongkan pikiranmu, min humumid dunya, dari sumpek-sumpek mikir dunya, mastata'tum, semampumu. Fa innahu man kanatid dunya akbaru hammihi, karena barang siapa keduniaan itu menjadi aksaru hammi, yang paling banyak menyita perhatiannya, afsha, membuat kacau murad marid, Allah doyatahu, ya perkaranya, maksudnya aset-asetnya. Wong lek mikir dunya, dan itu yang menyita perhatiannya. Malih murad marid, keinginannya macam-macam. Pengen tuku iki, enggak fokus, enggak karu-karuan. Sehingga pas suatu saat wayai bayar SPP anak enggak duit. Pas suatu saat anaknya keterima di kampus butuh dana besar, enggak punya duit. Karena memang dari dulu pengelolaan uangnya tidak fokus. Itu afsha doyatahu. Allah membuat murad marid urusannya. Wa ja'alallahu faqruhu baina ainaihi, dan Allah jadikan rasa fakirnya ada di depan mata. Wa man kanatil akhiratu aktsara hammi, siapa yang akhirat itu lebih banyak menyita perhatiannya, jama'allahu amruh. Lah, jadi doyah itu maknanya aset, tapi saya maknai perkara karena yang sini pakai lafaz amro ya. Siapa yang perhatiannya lebih fokus kepada akhirat,
Allah akan menyatukan amrohu urusannya. Fokus tertata dengan baik sehingga dengan keterbatasan gaji pun sukses menghantar anaknya kuliah tinggi-tinggi. Padahal gajinya nggak terlalu tinggi karena dia bisa fokus pakai prioritas. Nah gitu. Anaknya dilalah yang ngono. Anak kalau tak mondok mawon biar biaya bisa murah. Kalau tak mondok mawon, kalau kos terlalu mahal anak ayo neriman, sregep poso Senin Kemis, bapak ibunya juga neriman, fokus, gak pengen macem-macem. Itu orang tua kita ngajar MI, bapak gajinya 500, ibu gajinya 500, plus tambah kerja apa-apa, itu lo sudah bisa mengkuliahkan anak. Kalau orang itu mikir untuk akhirat, maka urusan dunianya dikumpulkan karo Gusti Allah. Gak digawe morat marit. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Dan Allah jadikan merasa kaya, merasa cukup fi qalbihi di dalam hatinya. Wis gak kepingin macam-macam. Wa ma aqbala 'abdun bi qalbihi ila Allah. Tiadalah seorang hamba fokus dengan hatinya menghadap Allah illa melainkan ja'alallahu qulubal mu'minin. Allah jadikan hati orang-orang mukmin yang lain taghdu, hati mereka itu berangkat menuju berdatangan ilahi kepada orang yang hatinya fokus menghadap Gusti Allah bil wuddi dengan penuh cinta warahmati dan kasih sayang. Di Indonesia itu contohnya Gus Dur. Gus Dur itu full untuk Allah. Gus Dur nggak mau megang duit. Jadi dan itu dari kecil. Saya pas Mbah Asmuni Karangsono wafat, itu takziah, itu Pak. Nah, ada mas kandungnya Pak Asmuni masih hidup. Terus pulangnya tak antar pakai mobil biar bisa ngobrol lama. Itu ternyata temannya Gus Dur yang ngeliwatkan Gus Dur. Ini mumpung beliau masih hidup, sama temui digali bagaimana Gus Dur saat mondok di Tegalrejo. Ya begitu, Mas Dur ini kiai mboten gelem nyekel duit. Pokoknya dapat kiriman apa-apa ya serahkan ke kami-kami. Hanya dia kalau butuh, aku butuh sak ini, pengen tuku iki. Benar-benar Gus Dur itu enggak kedonyan. Zuhud sepenuhnya. Fokus hidupnya untuk Gusti Allah. Apa umat lalu benci Gus Dur? Enggak. Jadi hati umat Islam yang lain berdatangan mencintainya, mengkasih sayanginya. Taghdu ilaihi bil wuddi warahmah. Jangan khawatir ya. Semakin kita fokus mengarahkan penghasilan untuk kepentingan agama Allah, berapapun duitnya yang dipikir itu, bagaimana saya bikinnya ndang jadi, bagaimana madrasah Ibtidaiyah ndang jadi, bagaimana pondok ndang jadi, bagaimana masjid ndang jadi. Yang dipikir iku sampai pengajian ngalor ngidul di amplopi, yang dipikir ya bagaimana bangunannya ndang jadi, bukan rumah pribadi loh. Yang dibangunin madrasah, ya pondok, ya masjid. Itu namanya orang itu fokus dengan hatinya menuju Gusti Allah. Nah orang yang seperti itu, Allah membuat hati umat manusia yang lain berdatangan kepadanya. Mereka mencintainya, mereka menyayanginya. Dan itu nyata ya, nyata. Wa kana Allahu bikulli khairin ilaihi asra. Adalah Allah bikulli khairin dengan membawa setiap kebaikan keberkahan ilahi kepada orang yang fokus kepada Allah. Asra, Allah lebih cepat mendatangkan kebaikan. Wasyaikhani riwayat Imam Bukhari Muslim, qalan Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi syair yaumaini mutatabi'aini. Tidak pernah kenyang keluarga Muhammad min khubzin, makan roti, nasinya roti dulu.
roti gandum syair, roti kasar, yang halus gandum pur. Yauma ini mutatabi'a ini 2 hari berturut-turut. Enggak pernah keluarga Nabi Siti Fatimah, Hasan, Husain kekenyangan 2 hari berturut-turut. Kalau hari ini kenyang, besok agak lapar. Kalau besok kenyang, besok lusa agak lapar. Itu keluarga Nabi. Nah, sekarang tanya aja pada orang-orang yang ngaku keluarga Nabi. Apa seperti ini apa enggak? Ya, enggak pernah 2 hari kekenyangan terus menerus. Hatta qubidha sampai Nabi wafat. Wa Tirmidzi qala Abdullah ibn Mas'ud. Nama tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin di atas tikar. Tidak mesti kasur apa mana spring bednya. Kadang Nabi tidur cukup di atas tikar, terus saiki skarpen. Malah nanti kalau masjidnya jadi di marmer, tidur di atas marmer, tambah enak. Tapi ojo ngompol. Faqoma lalu Nabi bangun. Wakon asfaro sedangkan tikar itu membekas. Fi jambi di perutnya, di lambungnya. Ada bekas anyaman tikar di perutnya. Karena tidur di atas tikar. Fakulna ya Rasulullah. Lawit takhutna laka wita'an. Boleh kami mengambil buat engkau wita'an kasur yang empuk. Faqala Nabi bersabda, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Wa ma ana fit dunya, sedang tiadalah aku di dunia ini illa karokibin, kecuali hanya seperti musafir yang naik kendaraan. Istadallah sedang berteduh. Maksudnya berteduh selamanya. Berteduh kan secukupnya, berangkat lagi lah. Tahta syajaratin, di bawah pohon. Summa roha lalu berangkat lagi. Wataroka dan dia tinggalkan pohon itu. Hidup ya begitu. Sekedar aja di dunia, paling 70 tahun, 80 tahun. Habis itu dia tinggalkan dunia itu menuju perjalanan rohani lagi yang lebih jauh. Waruya an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat mengucap Aisyah, lam yamtali tidak pernah penuh jawfun Nabi perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syabi'an karena kenyang qattu sama sekali. Walam yabussa dan Nabi tidak pernah menyebar luaskan syakwa keluhan ila ahadin kepada orang lain. Nabi enggak gampang sambatan, enggak gampang mengeluh kepada manusia. Wong mengeluh itu seakan melaporkan Allah kepada manusia. Misalnya duit saya entek loro mengeluh ning sampean. Mas, ini susah urip seminggu ibadah. Melas dino lho saworo. Itu sama dengan zaman melaporkan Gusti Allah. Gusti Allah gak mikir aku sih, gak ngateni aku belas. Mbah nanti lali bening. Nah, Gusti Allah kok mau lapor-lapor nih yang menungso. Mengeluh kepada manusia itu enggak baik. Kecuali mengeluh kepada yang berhak. Sama ditangani dokter, apa sakit yang dia keluar, ini dok rasanya begini. Itu bukan mengeluh menggerutu. Mengeluh biar dokter tahu penyakit sampean, nanti bisa ngobatin apa-apa kalau itu ya. Wa kanat al-faqatu adalah kemelaratan ahabba lebih disukai ilayya oleh Kanjeng Nabi minal ghina daripada sugih. Wa in kana sungguhlah benar-benar ada Nabi Muhammad la yadhullu ja'ian senantiasa lapar yaltawi ngelempit weteng ngelempet gak iso-iso turu ngelempet wetenge tula lailati sepanjang malam minalju karena lapar. Itu pun besoknya ya puasa. Paling sahur minum puasa lagi. Fala yamna'uhu tidak menghalangi Nabi siyamu yaumi puasa esok harinya. Padahal andai Nabi Muhammad ya Allah minta kaya itu ruti. Walau sya'a andai Nabi mau sa'ala rabbahu jami'a kunuzil ardi. Nabi tentu meminta kepada Allah semua gudang harta yang ada di bumi. Wa thimaroha dan buah-buahannya. Apa ini? Kointal ngono tok. Oh, laiku po. Kurang roh ning kene ya.
Kok maknanya enggak gaduh ya? Raghudun makmur aishuha kehidupannya. Fa'utiyah maka Nabi akan diberi. Walaqad kuntu abki lahu, benar-benar aku nangis kepada Nabi. Kata Aisyah, tak tangisi Nabi ku mas uripmu kok cek ngono. Rahmatan karena mesaaken mimma arad dari apa yang aku lihat, kata Aisyah. Sering berlapar-lapar di malam hari. Wa amsah biyadi, aku usap dengan tanganku, kata Aisyah. Ala batni, di perutnya Nabi. Mas wetengmu kok koyo ngene mas. Wis pirang dina mboten nedha mas. Mimma bihi, karena apa-apa yang menimpa Nabi. Minaju yakni lapar. Wa aqul, saya katakan, nafsi laka alfida, sungguh jiwaku menjadi tebusan bagimu. Lau taballaghta minat dunya, mbok panjenengan cari bekal minat dunya dari dunia, bima yaqutuka, dengan sejumlah harta makanan yang menjadi kekuatan bagimu. Fayaqulu, lalu Nabi menjawab, mas, mbok jenengan iku wong harta juga banyak, ada kas negara macam-macam, jenengan kepala negara, bolehkah ambil bekal secukupnya untuk bahan makan supaya punya kekuatan? Apa jawab Aisyah? Ya Aisyah, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Ngono sing mau yang ngono. Turun ning ngene kloso arep ditukokne kasur. Lala apa urusanku karo dunya? Ikhwani min ulil azmi minar rusul. Saudara-saudaraku dari golongan para rasul ulul azmi, sabaru ala ma huwa asyaddu min hada. Para ulul azmi sabar atas musibah yang lebih berat dari ini. Famadau ala halihim, mereka terus dengan keadaan mereka. Faqadimu ala rabbihim, lalu mereka pun mati sowan kepada Allah, para ulul azmi itu. Fa'akrama ma'wahum, lalu Allah muliakan tempat mereka. Wa ajzala sawabahum, Allah berikan pahala yang besar. Fa'ajiduni astahyi, aku dapati diriku malu saya. Intarafahtu, jika aku berfoya-foya, jika aku bermewah fi ma'isyati, dalam kehidupanku. Nabi-nabi ulul azmi ngono. Kalau aku bermewah-mewah, izin mas. Iku ulul azmi temenanan apa ulul azmi? Nah, itu kanjeng Nabi. Nanti mau. Tarafahtu fi ma'isyati an yaksurobi. Ghadan, mana? Terus? Oh, kakean dal ya. Oh, dalnya enggak gandeng. Maksudnya daliku gandeng tunahum ya. Wah, iya kita pikir. Saya malu jika aku berfoya-foya fi ma'isyati, dalam hidupku. An yaksuro, kalau tidak nyampe. Bi aku, diriku ghadan besok. Tunahum, sebelum mereka. Yakni khawatir derajatnya jauh di bawah ulul azmi, enggak nyampe. Wa ma min syai'in ahabbu ilayya, dan tiada sesuatu yang lebih disukai olehku minal luhuk, daripada ingin segera menyusul bi ikhwani, saudara-saudaraku para ulul azmi itu. Wa akhillai, dan para kekasihku. Qalat, mengutam Aisyah, fama aqama ba'du, Nabi tidaklah bermukim setelah itu illa syahrun, kecuali hanya 1 bulan, hatta tufiya, hingga akhirnya Nabi wafat. Dari mengucap itu kepingin setelah ketemu menyusul 1 kelas dengan para ulul azmi. Dari mengucap itu 1 bulan berikutnya yes. Monggo nyambut gawe sing tenanan. Kita enggak rela dunia dikuasai orang kafir, tapi setelah dunia kita dapat, bukan untuk berfoya